Ayat berapa? Tadi 1 Yohanes 3 ayat, coba ayat 5 Pak Bombom. Lupa ingat saya nih. Ya, ayat 3, orang menaruh pengharapan itu kepadanya. Dan dia telah menyatakan diri sebagai Muhammad segala dosa dan dosa. Ya. Yang mengenai ini Pak Bombom, yang berhak masuk dibukakan tirai Maha Kudus itu, ruang Maha Suci. Ternyata kita diundang masuk ke sana Pak Bombom. Ya. Di Ibrani berapa ya? Ibrani ya? Bukan. Sorry. Saya tidak konsentrasi, habis lagi makan nih. Mungkin yang tabir bait suci terbelah kali Pak Bombom ya. Bukan. Sehingga Bukan. Bentar, saya cari dulu. Saya maklumlah sudah tua ini. Susah. Ibrani 9 yang tadi Pak Lobo baca, mungkin apa? Mungkin ya. Pak Ibrani, soalnya kalau Pak Mordekai baca tuh pasti saya tahu di situ. Biasanya apa? Kita baca dari awal dulu. Tempat kudus kan di bumi dan di surga. Iya, betul. Tanda-tanda. Ini ada ini. Udah. Ini kan? Ya, itu. Gimana bunyinya Pak Bombom? Ya, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Lanjut. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Lagi? Ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Oh ya, di sini sudah ini. 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Ayat 10. Ayat ini Kristus sebagai bahwa kita ini terbuka Pak Bombom. Ruang Maha Kudus terbuka untuk kita dengan pengorbanan darah Yesus. Kayaknya tadi mungkin coba tadi naik ke atas lagi tuh Pak Bombom. Kayak ada sambungan itu tadi. Bentar, saya cari juga. Itu sangat menarik tuh kaitannya itu. Yang di sini? Bukan tuh, ke bawah lagi. Wow. Baca aja semua ayat Pak. Ibrani 10 ya. Bentar, saya lihat dulu. Ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Terus, Pak. Nah, di Ibrani Pak Bombom. Ibrani 10 ayat 19 Pak Bombom. Ibrani 10 ayat 19. Ya. Ibrani 10 ayat 19. Ya, 19. Nah, saya baca ya. Sudah? Ya, baca. Nah, saya baca gitu ya. Ini luar biasanya ini. Oke, saya baca ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh kebenaran, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Keberanian. Nah, keberanian ya. Nah, nanti kalau kita baca nanti di kitab Sabda kalau salah itu disebut tempat maha suci. Ya sama saja ya. Jadi kalau dulu ya dalam perjanjian lama sebagaimana dikatakan Lukas itu adalah perjanjian baru, artinya ada perjanjian lama ya, yang masuk di situ hanya imam besar untuk pendamaian dosa. Ternyata memang nubuatan ini untuk Yesus ya, bahwa Yesus ini mendamaikan dosa
Bahkan kita sudah boleh masuk ke dalam tempat Maha Kudus itu untuk perdamaian dosa, yaitu dengan darah Kristus. Ya. Nah, luar biasa sekali Pak Bom Alkitab ini. Waduh, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada ketertarikan. Nah, kemudian berkaitan dengan ini Pak Bom, kan ruang bait suci kan ada 3 ruangan ya. Kita bahas ruangan yang pertama saja dulu. Itu pelantaran kan. Pelantaran itu kan ada 3 ya. Pertama itu untuk di luar bangsa Israel, kemudian wanita, perempuan, dan laki-laki, wanita Israel ya, kemudian laki-laki orang Israel kan gitu. Nah, ternyata ada umat sebelah Pak Bom menggunakan ini Pak Bom. Ya, di mana kalau mereka beribadah itu wanita dan perempuan dipisahkan ya, wanita dan laki-laki dipisahkan gitu ya. Ya, nah memang dalam bait suci itu dulu. Iya. RT7. Ya tahulah 67 66 dipisahkan. Tapi mereka sebenarnya nggak ngerti maknanya Pak Bom. Tujuan kita bukan masuk di situ Pak Bom. Tujuan kita itu adalah masuk di ruang Maha Kudus, yaitu ruang ketiga yang ada tabut perjanjian itu. Nah, mereka tidak terima itu. Dengan darah Yesus justru ruangan itu telah terbuka untuk kita, ya, untuk perdamaian dosa. Sebagaimana di Ibrani 19 tadi, Ibrani 10 ayat 19 tadi. Ya. Jadi betul kalau Pak di dalam mereka hanya mengambil, menyontek, tapi tanpa tahu maknanya Pak Bom. Kalau kita jelas maknanya ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya benang merahnya jelas. Pak Lobo ya. Betul sekali. Iya. Luar biasa. Jadi Sambung mereka menyambung. mengambil itu maknanya nggak tahu. Ya, makanya di ruang Maha Kudus, di ruang bait suci itu ada 3 ruangan kan, perantaran, kemudian ruang suci dan ruang Maha Suci, ya, atau ruang Maha Kudus. Ya. Tujuan kita ini ruang Maha Kudus, tempat perdamaian dosa. Dengan darah Kristus itulah dosa kita didamaikan. Ya. Betul. Kemuliaan kita manusia itu dikembalikan. Saya kira itu saja Pak Bom. Terima kasih Pak Bom. Lanjut yang lain. Ya, betul. Betul sekali Pak Mordekai. Jadi memang firman Tuhan ini kan nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Baik dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai Wahyu itu memang sambung menyambung. Inilah hebatnya Alkitab. Nah, bayangkan Alkitab yang sudah sehebat ini masih dibilang palsu sama orang-orang kadrun itu. Yang nggak tahu apa-apa itu. Hanya tahu sepihak doang dikatakan palsu, tapi mereka nggak punya aslinya. Nah, kalau kita minta aslinya, mereka nggak bisa tunjukin. Apakah mereka punya yang asli? Nggak punya, hanya ngomong doang. Beli darah. Ya, terus mereka kan pokoknya, Pak. Betul. Beli darah. Ya. Wih. Baju apa nih? Apa itu logo itu? Apa itu? Logo apa itu? Beli darah tahu nih. Oh, Burung hut-hut. Bukan. Bukan, ini lambang ini dari Bukan eh, dari gereja ya Pak Mesir ini. Palidara. Ya. Luar biasa ya Alkitabnya ya. Israel. Iya, Oh, tahu. Ini lambang ini di sana. Oke. Burung hut-hut. Bukan burung hudud. Ya, ya. Luar biasa kan Alkitab ya. Iya, luar Dengan biasa. pengorbanan Yesus, dengan Luar darah biasa. Yesus, di situ dikatakan di Ibrani kita punya keberanian. Dulu nggak boleh kan Iya. Ya, masuk ke Makanya Maha Kudus, tapi dengan darah Kristus justru kita dibuka lebar-lebar untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Mereka cuma ngambil di ruang apa Pak? Di ruang pelantara rupanya. Di mana laki-laki dan perempuan dipisahin. Nah, yang kedua kan ada burung hutut ini. Yang kedua ada burung hutut. Yang kedua ya kan. Burung hutut. Itu kan. Buka burung Iya. hutut, buka burung. Iya, itu kan cerita di Israel. Memang ada cerita itu. Makanya mereka ambil dari situ. Ini kan yang Pak Bom pakai ini adalah cerita bangsa Israel di dalam Targum. Itu Targum Yonatan kalau nggak salah. Itu ada cerita mengenai burung, tapi nggak tahu namanya burung apa saya itu.
Tapi yang mirip kayak burung hutut, ada itu di kepalanya. Oke. Jadi memang kenapa mereka tidak tahu kunci-kunci ya atau Nggak tahu. kunci-kunci yang ada di dalam Alkitab. Kenapa? Itu Pak Lidara. Pak Ya. Lidara, ternyata mereka cuma ngambil ruang pertama Pak Lidara, ruang Palantaran. Iya. Iya. Ya, Cuma sampai tapi di kita diundang pelataran. masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Iya, makanya kenapa Yesus kalau tahu Yesus diangkat ke surga umur berapa? Pelayanan Yesus umur 33 tahun. 33. Umur 33. dari kecil sampai umur 30 dia belajar. Semua 3. Kemudian 3 tahun dia mengajar. Ya. Itu kata kunci yang mereka tidak tahu. Kemudian di Kejadian 40 ayat 12 kata Yusuf kepadanya ketika mengartikan mimpi sang raja. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Ya. Jadi semua di sini dikatakan dalam 3 hari. 3 hari. Kenapa Yesus harus mati secara daging dan darah selama 3 hari? Kenapa enggak 4 hari? Kenapa enggak 2 hari? Kenapa enggak 1 minggu? Sorga Kenapa aja nggak tingkat 1 hari? 3 Pak Lidara. Sorga aja Nah, tingkat 3, nggak ada tingkat Jadi 7. di sini Alkitab. di Alkitab Perjanjian Lama semua kitab itu menyatakan 3 hari. Ya, mulai dari Kejadian 1 ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Jadilah petang dan pagi artinya jadilah sinar atau jadilah terang. Gitu loh. Jadi itu yang mereka nggak lihat. Nah, mereka nggak tahu kunci-kunci ini yang menyambung kepada perjanjian baru. Yang saya bingung begini Pak Lidara. Ya, itulah. Kan mereka juga ada nabi-nabinya ya, emang beli nama berbeda, tetapi maksud mereka itu disama-samain lah gitu ya. Nah, tetapi apa yang dapat mereka tarik dari teladan nabi-nabi yang mereka sebut itu, kemudian ceritanya itu apa yang bisa kita tarik? Ya, Nggak nggak ada kan? Cuma katanya beriman saja, gitu ya. iya. Nah, beriman kepada sekian banyak nabi, gitu ya. Iya, mereka nggak Nah, tetapi tahu. teladan apa yang bisa kita ambil, kemudian ada juga hal-hal yang tidak boleh kita ikuti, kan begitu? Seperti Raja Daud, kan tidak semua teladannya harus kita ikuti, kan? Ketika ditegur Tuhan, ya tentu tidak kita ikuti, kan begitu? Artinya dia melenceng gitu kan, ditegur Tuhan. Nah, itu kan Alkitab jelas gitu ya. Iya. Iya, Teguran pertama. dan teladan dan sebagainya itu secara gamblang dijelaskan, dan ada suri teladan yang harus ada apa? Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di situ. Tapi kalau mereka ini cuma cerita-cerita, baju Musa dilarikan oleh batu, maknanya apa sih, juga bingung ya. Itu makanya Pak Mordecai mereka tidak paham ya. Kenapa banyak yang disimbolkan dengan 3? Karena itu sebenarnya ingin Adonai ini menjelaskan Tritunggalnya, menjelaskan keesaannya dengan 3 kepribadian. Coba perhatikan semua ya. Kata kuncinya 3. Keluaran 10 ayat 23 juga Pak Bobom ya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Jadi berarti orang ini dalam keadaan gelap. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Itu loh. Jadi ini ya susah lah kalau memang ini ya. Kenapa dipakai 3 ini? Seperti Yunus juga di dalam perut ikan 3 hari lamanya. Banyak semua. Nah, saya baca dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kata 3 ini mempunyai makna yang sangat
tinggi ya. Iya. 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 Iya itu burung. Nih saya tunjukin Teman-teman ya. burung. Burung-burung hutut ini. Eh, Ya kan? bukan. Ini Itu ini, bukan. ini. Iya, bukan burung hut-hut itu. Itu burung Kubal. Raja Wali, nazar. Bukan. Iya, kalau burung hut-hut tuh nggak begitu, Pak. Kecil. Paruhnya panjang, burung hut-hut Ya, seperti ini, paruhnya Pak. panjang betul. Ini burung hut-hut, Pak. Nggak seperti itu, lain. Itu burung nazar, Pak. Burung elang. Oh, saya kira burung. Burung elang gitu. Raja Wali. Burung Raja Wali. Makanya ketika itu bagaikan Raja Wali. Ya di bawah kepak sayap Raja Wali kita. Itulah Raja Wali. Shalom, Bu Rahma. Tuhan Shalom. Yesus Shalom Kristus. semuanya. Shalom. Ya, shalom Bu Rahma. Udah selesai nggak kesaksiannya? Sudah Pak. Wow, luar biasa. Bu Rahma. Dahsyat. Ya, Pak. Ada waktu kapan ini ada lay saya nih, lay Rudy Yohanes. Kenal Rudy Yohanes kan? Budi Yohanes. Sang debaters. Enggak kenal. Ya, nanti ada waktu kapan bisa kesaksian di Rudy Yohanes, boleh? Mereka minta. Boleh Pak, boleh. Boleh ya? Apa ya, saya sambil makan. Oh, nggak apa-apa, itu Ya, biar silakan. Baru Ya, untuk nanti, makan. Yo Rahma, soalnya kan saya lihat Rahma punya jadwal penuh, makanya tapi anak-anak Tuhan ya harus ini ya, soalnya Rudy Yohanes itu salah satu debaters yang sangat handal ya untuk dalam apologet, karena dia sudah memang senior ya, meskipun dia muda dari saya tapi dia senior di dalam dunia apologet ya. Rahma ya, Ya kabari aja Pak. oke, saya kasih nomornya Rahma di Rudy Yohanes, boleh? Boleh Pak, boleh. Ya, karena saya harus minta izin dulu karena Iya. Ke saya juga, Pak. Nanti saya mau undang di channel saya live. ya itu sudah. Nanti ke Palidara juga ya. Nanti Ya. saya kasih nomornya juga ya, Abang Lobo ya. Kalau ke Jakarta Ya. siapa tahu. Soalnya Abang Lobo itu orangnya paling baik. Kalau di Kalimantan, Abang Merdeka itu. Anak Tuhan Kalau di pasti Jakarta- baik-baik Pak. Baik, Iya. amin. Pak Bom, share screen Iya. Pak. Ini namanya burung hut-hut. Coba bedain. Lain Pak. Rama, tadi seru Bang Rama di KB. Apa tuh? Di KB, seru tadi. Maksudnya Nggak Pak, pergi. nggak ngerti saya. Di KB itu KB, belum ngerti, Pak. di daerah KB. Ya, kenapa? Singkatan aja. Seru loh tadi, Jumat Agung. Iya Kak? Oh, Oh, iya. udah lewat lah saya nih ya. Oh, udah lewat. Tadi kan sesuai jam ibadah jam 4. Jam 4, jam 6. Nanti saya kalau bisa ada waktu saya pasti masuk Pak. Ya, Tapi untuk yang- minggu depan mungkin agak-agak jarang karena saya udah mulai ujian gitu. yang khotbahnya ini, iya, khotbahnya besok. Bapak Gembala. Ada Papa Nakal, apa namanya Papa Nakal? Itu Pak Bom, coba share screen. Bedain burung hut-hut sama burung yang di kaos. Beda Pak. Itu bukan burung hut-hut. Palidara, itu Burung- banyak teman-teman minta nomornya Palidara nih, gimana? Yang diserupakan Pak di darat. Tahu ya, saya nggak berani kasih jadi. Nanti dulu Pak. Nah ini burung hut-hut. Coba bedain. Kan beda Pak. Ini burung hut-hut. Itu burung Raja Wali. Saya kira burungnya ada di talang air. Nah, kalau ini baru burung talang air dongo semua. Ini burung dongo. Iya. Danu dengan dongo, benar-benar. Ini burung dongo ya. Ini burung dongo. Iya, burung dongo, iya benar. Pak, saya list ya Pak.
Oh Oke. iya, iya, silakan. Iya. Shalom semuanya. Shalom, selamat malam, selamat makan. Dalam. Saya tanya dulu, Rahmat, makan apa? Boleh tanya. Makan apa? Urusan makan. Yo, makanan duluan. Iya, saya tanya makan apa. Pak Lidara, sama Pak Bom itu hut-hut itu kan Ya. burung woodpecker kan, Pak Lidara. Iya, Burung semacam itu ya? itulah. Semacam itu, Pelatuk. semacam itu. Burung pelatuk ya artinya ya. Kalau kita ngomongnya Nah, apa? Burung ini- pelatuk ya. Ada videonya ini karena burung hut-hut itu burung yang usil, burung yang kepo, akhirnya dia ketabrak mobil. Burung apa itu? Lewat lah dia. Lewat lagi dia. Ya. Mana videonya? Mana videonya? Ah itu, Coba tuh, lihat. siap. Coba kasih lihat. Akhirnya Siap, cerita tadi tuh Pak Lidara ya. Udah gue bilang lu jangan lewat sembarangan. Tuh, Nah ini mati dia, mati. tabrak itu. يا هدهد استفيق يا هدهد استفيق Dimarahin sama dia nih, dimarahin. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني Ngoceh بسلطان aja مبين sembarangan tabrak. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به Sulaiman gak sih? وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. Nah itu burung hut-hut itu Pak. Karena dia usil, orangnya usil, kepo, terus ini suka ngerumpi dia, suka ngelihat urusan orang, mau ikut campur urusan orang, makanya ketabrak dia. Mungkin lagi itu dia. Ya. Mau lapor ke Sulaiman gimana itu Pak? Nah itu mungkin dia ketabrak. Intelijennya dia tuh. Dia mungkin ketabrak karena nggak ada yang bisa dilaporin, pusing dia. Mungkin ya lagi termenung, nggak ingat dia akhirnya ketabrak. Lagi ngelamun. Lagi ngelamun betul. Lagi nggak dapet informasi, jadi bingung dia. Gimana nggak ada caranya? informasi. Serahin diri aja katanya. Serahin diri aja lah. Ya Mati lah katanya. karena suka ngintip orang dia, suka ngintip orang, akhirnya ketabrak. Aduh, kasihan. Hut. Makanya diomelin sama orangnya kan Pak ya tadi ya. Iya, Kan dimana gua bilang jangan lewat Iya. sembarangan, lu lewat katanya. Gua Bukan lagi kenceng gitu. nih katanya. Bukan gitu, Pak. Lu sih usil bener mulut comel. Mulut Tadi kayak gambarin. iya lu bocor halus juga, lu suka ngadu-ngadu tabrak. Lu nggak tahu deh, gua lagi ngebut lu lewat katanya. Ada lagi. Akhirnya ketabrak celeng dia, ketabrak. Untung masih itu. Aduh, disuruh terbang nggak mau terbang lagi tuh burung. Tadi Ada. tahu nggak apa yang diomongin? Sakit sama- perut aku. Enggak, Pak King David, apa yang diomongin tadi sama itu? Ah. Lu sih, nah bandel bener. Kalau enggak gue centil juga. Bandel suka Untung, ngepo. untung Pak Lidara datang one way tadi. One way kan bilang tadi ya sudahlah, ente masuk aja ke dalam buku gua katanya. Kan Iya, iya. lo jadi wahyu nanti di situ. Aman. Aman katanya. Nanti nama lu saya abadikan di situ. Pak Lidara, Iya. Pak Lidara. Tadi kan Ya. ada yang nyinggung Aditya. Nah, saya mau berkata begini ya. Aditya ini atau manusia lah pada umumnya. Kalau belajar makin lama kan makin pinter gitu kan. Setuju nggak? Iya harus. Tapi dia jujur loh. Setuju. Semakin bodoh loh. Semakin bodoh loh. Makanya Pak Borkai, orang pinter itu pernah bodoh. Oh iya. Ya betul. Tapi orang Setuju. bodoh belum pernah pinter. pernah Pak. Pinter. Iya. Seperti kemarin kan di tempat si Bu Fatimah tuh. Ya kan? Mengenai kisah para rasul 9 ayat 5 di situ. Ya. Waktu
waktu itu kan Paulus ya bertanya, siapakah engkau? Tuhan, maksudnya kan kalimat itu kan maksudnya siapakah engkau? Tuhankah, kan begitu maksudnya. Tetapi dia bacanya begini, siapakah engkau Tuhan? Jadi dia berasumsi bahwa begini, kok sudah tahu Tuhan masih ditanya Tuhan? Padahal ayat itu ada komanya kan? Siapakah engkau Tuhan? Artinya Paulus ini memastikan bahwa yang dia lihat dalam bentuk cahaya itu Tuhan gitu kan? Iya. Ya, otaknya aja yang botol. Oh, saya bilang parah ini kondisi saya. Botol. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Lu sekolah belajar bahasa Indonesia nggak nih? Ada komanya, lu tidak baca komanya itu. Kamu tidak berhenti di komanya. Saya bilang Mereka parah. nggak pandai Pak Penggugat, Pak Mordekai. Mereka Karena biasa baca huruf cacing. karena Kalau huruf cacing kan mereka nggak perlu ngerti. Hanya tinggal udah diajarin dia ini A, ini B, ini C. Dia udah nggak tahu artinya. karenanya Ibaratnya kan Kalau begini. Ibaratnya kan begini. Saya ini kan baru dapat gambaran dengan Pak Lidara misalnya ya. Oh, ciri-ciri Pak Lidara begini. Nah, ketika ketemu kan, siapakah engkau? Lidara? Artinya kan gitu, Lidara artinya ini Lidara kan? Kan begitu. Iya. Ini ayat itu kan. Dani sama Aditya, Bapak, Dani sama Aditya diuber anjing. Lagi bawa Ambiar. Tulis saya. Ambiar. Uyuh. Iseng aja Pak Lidara nih. Aduh, Palidara hancur. Hancur ini Palidara ini. Hancur Mina. Tapi harusnya ketelan. Ampun. Perut sampai sakit saya tuh. Masa Tulis sama itu hancur Mina itu. Rusak. Itu gara-gara tiap malam sih bercela, jadi True News Slayer jadi dikejar anjing. Tiga kali lagi bercelanya. Palidara. Ini orang yang minta ini kayaknya orang kenal bapak. Dia orang satu suku. Katanya bapak dari ini ya, tanah apa? Sueb. Apa kamu punya bapak namanya? Sueb. Bukan sama namanya. Sueb itu mana nabi Vaksin itu, Nabi vaksin. Nabi vaksin. Namanya kok aneh, Sueb. Makasih ya. Makasih Palidara ya. Ya kasih aja kasih. Iya ya. Dia orang tua dia keluar Palidara nih ya. Dia juga ada memperingati Jumat Agung tadi. Makasih ya. Bom. Ya. Kalau ada yang mau transfer nomor saya dikasih nggak apa-apa Pak Bom. Kalau ada yang mau transfer. Ya. True News Slayer perompak Somalia itu. Perompak Somalia. Oh iya persis lah. Mukanya mirip-mirip loh yang ada di film Iya, itu sama pasti. tuh perompak Somalia. Mirip loh. Bener loh. Mirip tuh. Yang diserupakan. Yang diserupakan ini. Iya, yang diserupakan. Bisa aja ya Pak Timothy ya. Benar mirip. Udah jelek. Waduh. Udah jelek bu. Mirip kali. Udah jelek bodoh lagi Pak David. Jelek bodoh. Coba foto dulu. Yang itu tadi dikejar itu si Slayer sama Aditya dikejar itu anjing. Contohnya Slayer itu yang mulut kotor itu kan, yang nggak tahu apa Ya. itu, belagu tuh. Iya. Nggak tahu apa-apa dia tuh. Jadi bukan duit. Itu bisanya menghujat aja, menghujat yang bisa dia jagonya Iya, menghujat. yang Iya. baju merah si Slayer, yang satunya Aristo. Dia lagi berdua lagi Iya. itu, lagi bawa koper. Benar.
Itu pertanda orang putus asa. Para Pertanda orang putus asa ya begitu. Itu makanya karena pendusta itu anjing tahu dia mereka pendusta di Uber. Nah itu kan habis yang diincer Slayer. Jadi yang diincer Slayer kan. Slayer ya. Karena banyak laganya. Somalia. Somalia. Perut sakit. Ampun. Padahal anak anjing itu. Padahal itu anak anjing kan. Tidak. Iya. Makanya kemarin malam dia kaing-kaing, Pak. ditanya sunat kagak tahu dia. Ya itulah mereka kan nggak pernah pinter. Bodoh tapi nggak pernah pinter gitu. Benar. Jadi memang kelihatan ini Pak Timothy juga memang ya, kalau kita lihat ini mereka hanya mengais, mereka nggak mengikuti dalam kitab Taurat ya, betul nggak? Kalau mereka Kristen, orang Kristen tidak mengikuti perintah, mana kita ada Paskah, mereka tidak ada Paskah kok. Anehnya. Apalagi dikatakan bom, kami semua mengikuti ajaran Yesus, kalian juga nggak mengikuti katanya. Aduh, anehnya. Ikut ajaran Yesus ya mesti dibaptis dong. Gak dibaptis gimana ngikutin? Ya kan? Harus makan perjamuan suci. Harus mengasihi, bukan halal darahnya. Begitu loh, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, mau gak? Ikutin lagi ya, itu iman sebesar biji sesawi pindahin gunung. Ayo kita balikin lagi ke mereka. Kalau makanya kalau ngikutin ajaran Yesus nggak ada itu nutup gereja gitu. Nggak ada. Itu tadi Pak Timothy. Tadi itu si Don Ditan sama siapa teman-temannya dia katanya ada gereja yang mereka beli. Katanya gereja itu sekarang jadi masjid. Tahu gereja itu yang sudah nggak kepake, orangnya sudah pindah dari situ, udah habis sewanya. Karena salibnya belum diturunin, dia bilang ini jemaatnya udah pindah ke mereka. Aduh kasihan ya, mau dibohongin semua ya jemaatnya ya. Kok mau ya mereka berani begitu ya? Wah itu orang bodoh itu ya. Gereja udah nggak kepake. Pak King David, tujuannya itu bukan donasi Pak King David. Jadi untuk ini, untuk jadi lahan, ini donasi. Malu banget itu ya. Dia pikir orang nggak bisa ngecek ya. Begitu ngecek malu dia tuh. Besok kita hantam itu palidara. Kita gaspol itu kita bantah balik lagi tuh. Ya, gaspol. Itu gereja udah nggak kepake kok. Gereja apa tadi namanya ya? Gereja umat rasul ya. Umat rasul itu gereja. Mungkin dia udah pindah dari situ, katanya jarak sekitar 10 menit dari tempat gereja yang lama. Cuman dia salib yang di atas tuh dia belum cabut. Nah mereka manfaatin itu kan di bulan Ramadan ya kan, biar banyak yang bertobat gitu, masuk ke seberang gitu loh. Dengan takianya mereka kan, seolah-olah ini gerejanya kita beli karena sudah nggak ada jemaatnya. Padahal mereka nggak tahu orang Kristen pinter-pinter, tinggal ngecek aja langsung kebongkar semua. Ternyata gereja yang udah nggak kepake. Malu-maluin aja tuh. Aduh, muslim minta ampun dah. Belajar pintar dikit ya, palidara ya.
Jadi ceritanya mereka bilang apa Pak? Ulang dulu Pak, saya dari belakang jadi gereja kenapa? Itu ada Jemaatnya videonya udah Pak pindah. Bom, buka aja videonya itu. Mereka si Donditan siapa-siapa tuh bilang itu gereja mereka beli karena mungkin sudah nggak ada umatnya itu. Sekarang gereja udah jadi masjid katanya mau diberdiri. Nah, Jadi katanya itu sekarang jadi gereja mualaf katanya gitu. Mereka berdirikan gereja mualaf itu si Donditan Jemaatnya itu. kemana? Jemaatnya katanya kemana? Mereka udah pindah dari situ Pak, sewanya udah habis di situ mereka pindah. Oh sewa. Ya disewa, itu tempat disewa. Jadi salib yang di atas tuh mereka nggak copot, dibiarin aja. Nah, kesempatan mereka framing kan. Itu dibahas sama si Scott kalau nggak salah. Scott kalau suruh Scott masuknya sini Pak, biar dia jelasin. Scott. Ini di mana? Daerah mana itu? Daerah mana tadi ya, saya lupa tuh. Saya nggak gitu ngikutin tadi, saya lihat begitu saya lihat, bohong ini. Ternyata bohong. Tanya Scott Pak, Scott. Suruh Scott masuknya Pak. Ya. WA dia Scott masuk bilang, biar jelasin itu. Ya. Scott. Iya nggak? Terangin Scott lagi live Pak, lagi live Scott. Oh dia lagi live. Ntar malam aja suruh dia masuk. Ada videonya tuh Pak Bom. Videonya si Scott punya tuh. Lihat aja tuh. Kalau nggak sih itu siapa namanya? Saya ingin tes ini. Saya ingin mau uji coba Donitan punya kekristenan. Dulu di Kristen dia hebat Alamak. Pak Bom nggak perlu. Orang nggak pandai kok, orang bodoh. Ya kan? 11-12 itu sama si siapa namanya itu? Aristo. Ekonomi. Ya sama lah itu. Satu guru satu Orang ilmu. pada bahlul semua itu. Iya itu orang padang pasir semua. Bahlul semua. Bukannya aneh bodoh Pak, dungu itu tolol idiot. Nah itu itu. Donditan itu. Betul. Oh, Iya. Coba lihat itu si siapa tuh tadi siapa yang bahas tadi ya? Banyak yang bahas video tuh, lagi rame juga video itu yang tadi soal gereja tuh. Luis juga bahas Luis. Lihat di Luis aja tuh. Hai. Pak David, mereka nggak tahu di Indonesia ini ya hampir sekarang 40% Kristen. Di negara-negara Arab ya, seluruh negara-negara Arab, Arab Saudi, Saudi Arabia ya, Uni Emirat Arab, itu perkembangan kekristenan luar biasa. Ya, Betul. jadi mereka tidak akan pernah bisa mendominasi. Kekristenan harus leading dan mendominasi di seluruh kolong langit ini dengan janji Kristus. Betul. Itu sudah Amin. 19 itu. Indonesia coba. Amin. Waduh. Perkembangan kekristenan di kota-kota besar, Jakarta, Palembang, Luar Medan, biasa. Surabaya, luar biasa. Luar biasa dengan ada internet ini Pak Timothy, luar biasa kebongkar semua. Benar. Makanya mereka Mereka- pontang-panting. karena mereka ketakutan, mereka bikin isu sembarang-sembarang, ngarang-ngarang. Iya, semua dikarang-karang. Kalau Muslim, mana kesaksian? Mana kesaksian? Nggak pernah kayak gitu kan? Betul nggak? Iya. Kemana mereka coba? Nantang mereka. Aditya, tolong kasih kesaksian. Nggak berani kesaksiannya. Tolong aja. Nggak berani. Nggak ada kesaksian orang Kristen masuk ke sebelah. Ada. Paling si Donitan, Ustadz Kenamo. Karangan semua Pak Bom, karangan semua itu. Kalau Itu- dites nggak bisa itu- apa-apa. Donditan itu karena menikahi wanita seberang itu, jadi sehingga dia bisa poligami, makanya dia pindah. Iya. Benar-benar. Itu almarhum Yudi berapa? Almarhum Yudi bininya. Sudah meninggal dia. Iya kan? Almarhum dia bininya itu 3. Ya, 3 poligami. Kayak nama coba deh. 3 poligami. Istri berapa? Iya. Polisi lihat. Kayak nama. Maka tapi puji Tuhan dia bertobat loh. Sudah sempat didoain dia sama si Gracia Pelo tuh, nuntun dia untuk bertobat. Cuman nggak sempat dibaptis ulang loh Pak Bom. Yudi Mulyana itu. Ibu Fadila tahu persis. Ibu Fadila tahu persis tentang Yudi Mulyana tuh. Shalom. Bukan masalah. Ya silakan. Siapa nih? Saya Pak Bom, Pak Penakal. Oh, bawa anak. Oh, iya. Silakan. Kak, ini pertama saya mau nanya dulu Pak Bom ya. Ini benar-benar mau nanya nih. Waktu Ya, silakan. di zaman Mesir yang tula terakhir itu Pak, yang Udah ke 10. Anak sulung. ya Anak kematian anak sulung sulung. mati. Itu kan Ya. bangsa Israel disuruh memberikan tanda darah domba kan di
di pintu, Ya. pintu rumah Pak gitu ya. Ya maksud Ya. aku begini Pak. Kan Tuhan kan dia kan maha tahu, dia kan bisa tahu bahwa oh ini penduduk Israel, pasti malaikat maut lewat. Tapi kenapa harus orang-orang Israel itu dia harus taruh tanda darah itu? Apakah itu ada sangkut pautnya dengan memang darah itu adalah harus keselamatan itu harus karena darah atau gimana Pak? Iya, Perjanjian, itu kan perjanjian itu. Perjanjian. Sudah perjanjian dari Kejadian 3 ayat 17, Pak. Di situ manusia jatuh dalam dosa, manusia kan dikutuk. Di situ kan Adam dan Hawa kena langsung kan ada domba kan. Tuhan membuat membuat kain dari kulit domba untuk menutupi Adam dan Hawa. Betul nggak? Di situ. Nah, di situ. Iya ya Pak ya. Nah, dari situ, Pak. Ya. Dan itu hebatnya gini Pak, itu hebatnya lagi gini Pak, yang tadi Pak Lidara bilang angka 3 itu. Pertama anaknya Raja Firaun yang di tahtanya itu mati, anak sulungnya. Kemudian anak sulung semua orang Mesir mati. Kemudian hewan yang sulung mati. Ya. Jadi 3 itu. Ya kan? Iya Pak ya Pak. Berarti angka 3 itu